Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan juga penghasutan atas ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Pada hari ini Polda Metro Jaya memeriksa Rocky Gerung sebagai saksi ahli dari Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa. Lantas bagaimana perkembangan dari kasus ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu kami juga akan menghadirkan informasi untuk Anda berkaitan dengan penyelidikan kasus kematian selebgram Lula Lava. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pesawat Smart Air jenis Caravan mendarat darurat di perairan Nabire, Papua Tengah setelah mengalami gangguan mesin sesaat usai lepas landas. Pesawat Smart Air jenis Caravan rute Nabire Kaimana mendarat darurat di bibir pantai Bandara Nabire. Pesawat diketahui mengangkut 13 penumpang dan kru dan seluruhnya selamat. Foto dan video amatir memperlihatkan badan pesawat terapung di laut dengan sayap patah dan kerusakan pada badan pesawat. Dalam laporan kejadian dari pihak PT Smart Cakrawala Aviation, insiden terjadi pada Selasa 27 Januari 2026. Setelah lepas landas dari Bandara Nabire, pilot melaporkan gangguan pada mesin lalu memutuskan pendaratan darurat di bibir pantai Nabire. Guna mempercepat pencarian dan penemuan korban hilang, Basarnas memperluas area pencarian. Untuk itu, Basarnas memecah tim dan relawan serta mengatur kembali posisi alat berat di beberapa titik. Proses pencarian juga terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di 3 titik lokasi termasuk lokasi latihan 2-3 anggota marinir yang menjadi korban longsor. Pengerahan alat berat dan anjing pelacak dilakukan untuk menembus material bebatuan dan kayu besar. Tercatat hingga saat ini sebanyak 13 unit ekskavator dikerahkan di sektor A1 dan B2 yang menjadi salah satu titik utama evakuasi. Dan pada hari ini tim SAR gabungan telah kembali menemukan 4 korban yang meninggal dunia dan mengirimkannya ke tim DVI Polda Jabar untuk proses identifikasi. Sementara itu memasuki hari keempat pencarian korban longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat, tim DVI Polda Jawa Barat telah berhasil mengidentifikasi 30 korban. Di hari keempat pencarian ini, pemirsa, sejak pagi hingga pukul 2 siang, tim DVI kembali menerima 4 kantong jenazah yang ditemukan tim SAR gabungan. Hingga Senin malam atau hari ketiga pencarian kemarin, posko postmortem DVI telah menerima 40 kantong jenazah, di mana 30 diantaranya berhasil diidentifikasi dan telah diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Tim DVI melakukan berbagai metode pemeriksaan mulai dari pencocokan sidik jari, identifikasi ciri fisik, hingga barang yang melekat pada jenazah korban. Selain itu, tim juga telah mengambil sampel DNA dari keluarga korban untuk bahan pembanding dan sedang diproses di laboratorium DNA Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga akibat bencana longsor ini agar segera melapor ke pos DVI. Pelaporan yang lengkap dinilai sangat penting untuk mempercepat proses pencocokan data korban. Kami akan perbarui informasi langsung dari Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, pemirsa, bersama dengan rekan kami Virgi Dainas yang sudah berada di lokasi. Selamat malam Virgi, sudah berapa total dari korban yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, selamat malam Tiara, Windy dan juga pemirsa. Tadi kami baru saja melakukan selesai konferensi pers dengan Basarnas. Basarnas tadi baru mengupdate bahwasannya per hari ini ada 8 body packs yang diserahkan ke tim DVI. Dengan total berarti 4 hari ini sudah ada 47 body packs yang diserahkan ke tim DVI. Dan juga tadi tim DVI juga sudah sempat mengupdate data bahwasannya sejauh ini sudah ada 30 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Berarti ada 30 korban meninggal sejauh ini. Dan juga untuk korban yang hilang tadi Basarnas juga mengatakan sejauh ini sudah ada 33 yang masih nanti dalam pencarian, berarti ini masih akan dilanjutkan pada esok hari. Dan hari ini
luasan dari longsor ini diperluas, maksud kami pencarian ini diperluas tidak hanya di titik sektor A dan juga B, namun juga mengarah kepada sektor C dan juga lain sebagainya. Dan juga anjing pelacak juga ditambah serta alat berat juga ditambah. Saya akan menunjukkan kepada Anda hari ini ada perbaruan mengenai luasnya tanah longsor yang ada di Cisarua, Bandung. Jika kemarin ini kita melihat banyak sekali kantong body packs yang diserahkan ini ditemukan pada titik sektor A dan juga sektor B. Ini tadi ada satu yang juga ditemukan ini walaupun jaraknya cukup jauh dari sektor A dan sektor B, sehingga memang mungkin selama 4 hari ini tim gabungan ini hanya menyasar pada titik fokus di sektor A dan juga B. Ternyata tadi ditemukan satu kantong jenazah maksud kami satu body packs yang diserahkan dari sektor C. Cukup membuat tim gabungan kaget karena memang sektor ini digadang-gadang jauh dari titik longsor. Ternyata juga masih mengenai beberapa indera penciuman dari kanan dan akhirnya ditemukan body part di sini dan langsung diserahkan ke tim DVI. Besok ini rencananya nanti akan ada perbaruan lagi untuk lokasi wilayah, tetap menyasar pada sektor A dan juga sektor B, namun nanti akan memfokuskan pada sektor utama titik dari longsor terjadi pertama kali pada hari Sabtu dini hari. Dan memang kenapa tidak langsung menyasar pada titik ini, karena memang curah hujan cuaca ekstrim ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim gabungan, yang dimana hal ini juga disinyalir menjadi kekhawatiran adanya longsor susulan dari atas. Dan nanti kita akan lihat besok sama-sama apakah nantinya akan ditemukan kembali body part yang akan dikirim melalui body packs ke tim DVI agar jumlah korban yang hilang 33 ini akan berkurang. Sejauh ini dapat kami laporkan kembali ke studio Windy dan juga Tiara. Proses pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat masih terus dilakukan. Terima kasih Virgi Dainas atas informasinya. Kita beralih ke kabar yang lainnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa akademisi Rocky Gerung sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, dalam perkara ini pemirsa, Rocky Gerung diajukan sebagai saksi ahli oleh kubu Roy Suryo, Rimon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma, yang mana ketiganya saat ini tercatat sebagai tersangka. Rocky Gerung menegaskan kehadirannya sebagai saksi ahli bukan untuk membela pihak tertentu, melainkan untuk menjelaskan aspek metodologi penelitian dan logika ilmiah dalam menilai sebuah dokumen termasuk ijazah. Rocky Gerung menilai setiap penelitian memerlukan waktu dan tidak selalu memiliki titik akhir yang cepat. Selama prosedur penelitian belum selesai dan masih ditemukan data baru, maka penelitian tersebut dinilai sah untuk terus dilakukan. Bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua sebut aja persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi, kan diperlihatkan di dalam buku yang berjudul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White, Jokowi's White. Iya, jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya, oke? Pemirsa, Bupati Pati nonaktif Sudewo bersama sejumlah kepala desa diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui operasi tangkap tangan OTT. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pemirsa, DPR RI resmi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada sidang paripurna Selasa. Thomas Djiwandono menggantikan Yuda Agung yang resmi mengundurkan diri. Penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dilakukan setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan bersama dua calon lainnya dengan Komisi 9 DPR Republik Indonesia. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa yang menjadi pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda persetujuan DPR terhadap Thomas Djiwandono. Dalam keterangan, Thomas menegaskan komitmennya menjaga independensi Bank Sentral sebagaimana yang disampaikan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan. Thomas Djiwandono akan menduduki posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026 hingga 2031. Pesawat Smart Air jenis Caravan mendarat darurat di perairan Nabire, Papua Tengah setelah mengalami gangguan mesin sesaat usai lepas landas.
Pesawat Smart Air jenis Caravan rute Nabire Kaimana mendarat darurat di bibir pantai Bandara Nabire. Pesawat diketahui mengangkut 13 penumpang dan kru dan seluruhnya selamat. Foto dan video amatir memperlihatkan badan pesawat terapung di laut dengan sayap patah dan kerusakan pada badan pesawat. Dalam laporan kejadian dari pihak PT Smart Cakrawala Aviation, insiden terjadi pada Selasa 27 Januari 2026. Dan saat ini kita telah tersambung dengan Kepala Kantor SAR Biak, Bapak Kundori. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Mbak Widya, selamat malam Mbak Tiara. Ya, Pak Kundori, kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan yang telah dilakukan pada hari ini sampai dengan sejauh ini. Terima kasih, selamat malam. Jadi kejadian hari ini Selasa 27 Januari 2026 pada pukul 13.17 di Bandara Nabire dengan pesawat Cessna 208 Caravan dengan registrasi Papa Kilo Sierra November Sierra. Yang kami lakukan adalah dengan melakukan pertolongan terhadap seluruh kru dan awak, jumlahnya 13, krunya ada 2 dengan penumpang 11, dan tadi siang sudah dibawa ke rumah sakit Nabire dan sudah saya cek perkembangannya. Ternyata mereka sudah pulang ke rumah masing-masing dan menjelang sore, menjelang maghrib dilakukan evakuasi terhadap bodi pesawat untuk ditarik ke darat begitu. Baik, kami izin konfirmasi kembali Pak Kundori, ini sudah ada 13 yang kemudian ditemukan, apakah seluruhnya dalam keadaan hidup? 13 person on board, terdiri dari 2 kru dan 11 penumpang, kondisinya dalam keadaan selamat begitu. Apakah sudah diketahui apa yang sebenarnya menjadi alasan ataupun penyebab pasti dari pesawat tersebut mendarat darurat? Mbak Widya dan Mbak Tiara, untuk penyebab pastinya tentunya kami tetap menunggu pihak yang berwenang tentang keselamatan pesawat. Kami, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, hanya melakukan tugas sesuai dengan tupoksi kami, yaitu bagaimana menyelamatkan, bagaimana mencari, begitu. Baik, Pak Kundori, apakah pada saat kejadian ini cuaca cerah atau dari informasi warga sekitar mungkin ini cuaca buruk pada saat itu? Saya cek di BMKG cuacanya cerah dan kondisi angin juga 5-10 knot. Ombak gelombang juga tidak sampai 2 meter, hanya di bawah 1,5 meter gitu. Baik, Pak Kundori, saat ini para korban yang selamat ini berada di mana? Tadi siang di rumah sakit, untuk sore ini sudah meninggalkan rumah sakit, kembali ke rumah masing-masing gitu. Baik, apakah setelah adanya kejadian ini ada peringatan untuk penerbangan dengan rute yang sama, Pak Kundori? Kami bersama institusi terkait tentunya dengan perubahan cuaca yang mendadak cepat, dengan istilahnya iklim atau kondisi yang sekarang ini, mau penerbangan mau pelayaran ya dihimbau untuk hati-hati untuk mengantisipasi segala kendala seandainya ada perubahan cuaca yang sifatnya mendadak di bulan Januari ini. Baik, terima kasih Pak Kundori atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, selamat bertugas kembali Pak. Pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun menjadi korban tabrak lari sebuah minibus saat hendak menyeberangi jalan seorang diri di Jalan Batara Bira, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang bocah berusia 6 tahun ditabrak sebuah minibus saat hendak menyeberang jalan. Dalam rekaman terlihat korban yang saat itu berada di tepi jalan tiba-tiba berlari ke tengah jalan untuk menyeberang.
Dari arah samping sebuah minibus melaju dan langsung menabrak tubuh korban hingga terpental sejauh 5 meter. Ya, pengemudi minibus yang menyadari kejadian tersebut justru langsung melarikan diri. Sementara korban yang tak sadarkan diri segera dievakuasi warga dan dilarikan ke RSUD Daya Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam, pemirsa. Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali menjadi sorotan. Sudewo bersama sejumlah kepala desa diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui operasi tangkap tangan OTT. Ya, mereka diduga terlibat praktik gelap jual beli jabatan perangkat desa yang disertai pemerasan di wilayah Pati, Jawa Tengah. Seperti apa sepak terjang Sudewo CS dalam skandal ini? Selengkapnya dalam Ulas Utas Terlalu Sudewo peras calon perangkat desa. Pernah masuk radar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kini Bupati Pati Sudewo benar-benar digelandang ke Gedung Merah Putih sebagai tersangka. Ia kena ciduk dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar Lembaga Antirasuah di wilayah Jawa Tengah. OTT tersebut berawal dari laporan masyarakat, yakni para calon perangkat desa yang mengaku dimintai uang agar lolos seleksi. Setelah melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan, KPK akhirnya menangkap Sudewo dan sejumlah orang. Bupati Pati, Sudewo, dan 3 oknum kepala desa ditetapkan sebagai tersangka. Ada satupun yang transaksional, saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda perintah dari enggak, sama bukan sekali. jadi gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau di Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Ya. Penyidik KPK mengantongi sejumlah alat bukti dan menyebut Sudewo dan tersangka lainnya diduga bersama-sama terlibat skandal jual beli jabatan perangkat desa yang disertai aksi pemerasan. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya untuk perangkat desa di tahun depan. Maksudnya di tahun ini pada bulan Maret. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406 ya. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja dimintain uang gitu ya. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kabupaten Pati, Bupati Sudewo diduga mengetahui dan mengarahkan praktik jual beli jabatan perangkat desa yang akan dibuka tahun 2026 ini. Rantai dari praktik kotor ini diduga tidak berdiri sendiri, namun berjalan dengan pola dan jaringan yang terorganisir serta terencana. Ya, Bupati Sudewo dituding tak sendiri dalam melancarkan aksinya. Ia dibantu orang-orang yang sebelumnya menjadi tim suksesnya saat maju pilkada. Jadi untuk memuluskan acaranya atau kegiatannya tersebut, maka ditunjuk beberapa kepala desa. Ya, itu dulunya adalah tim sukses ya.
Jadi seperti itu, jadi dulu tim sukses, gitu ya seperti itu. Nah ditunjuk kembali, ada 8 orang di sini. Kalau dilihat dari akar masalahnya, karena memang biaya politik kepala daerah itu tinggi ya, terutama dalam pilkada. Dan barangkali ini satu skema yang disediakan oleh bupati untuk kompensasi terhadap para mantan tim suksesnya. Ya, jadi cara-cara seperti ini menurut saya juga sangat membahayakan bagi kualitas pemerintahan daerah ke depannya, karena proses praktik korupsi yang memanfaatkan hubungan patron klien ya dengan model seperti ini jelas-jelas sangat merusak ya governance di level pemerintahan daerah. Para oknum kepala desa diduga bergerilya ke calon-calon perangkat desa, mematok tarif puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pungutan itu juga disertai ancaman kepada para calon perangkat desa. Jika tak mau bayar, maka pupuslah harapan jadi perangkat desa. Nah, jadi tiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah. Apabila Caperdes, calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jadi nanti nggak akan ada lagi gitu seperti itu. KPK menyita barang bukti berupa uang senilai 2,6 miliar rupiah yang diduga menjadi bagian dari hasil pemerasan di satu wilayah kecamatan. Diduga nilai transaksi hitam itu bisa lebih besar yang berasal dari kecamatan lainnya. Perangkat desa adalah jabatan publik yang seharusnya berdasarkan kompetensi. Namun nyatanya berubah menjadi komoditas yang kerap disalahgunakan oleh kepala daerah. Tentu ini merupakan satu bentuk pelanggaran serius ya, ketika ada transaksi. Jadi pengisian jabatan di daerah itu memang ada yang diuangkan, ada yang tidak diuangkan. Ya, yang diuangkan itu adalah kemudian berupa suap atau gratifikasi atau pemerasan. Yang tidak diuangkan, ya para birokrat ini diminta untuk loyal, ya melayani apapun permintaan dari kepala daerah, termasuk juga untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Dan dua-duanya itu merupakan satu bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan. Ketika mereka sudah masuk ke dalam tim kampanye bayangan, mereka juga kemudian setelah bupatinya jadi terpilih kemudian menjadi kaki tangan di dalam pengumpulan uang-uang hasil korupsi, itu merupakan satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius. Kasus dugaan pemerasan yang dibongkar KPK ini juga mengingatkan tentang pentingnya kualitas kepala daerah dan jajarannya. Sudah seharusnya mereka punya ilmu, kemampuan, dan kemauan untuk benar-benar membangun daerah, bukan malah memainkan celah-celah korupsi. Kualitas ya para elit-elit lokal yang belum memiliki kapasitas teknokratis terhadap pembangunan di desa gitu ya, bagaimana cara menyusun APBD, bagaimana menyusun program yang tepat sasaran, ya, bagaimana juga menyusun program-program daerah yang memang bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Korupsi yang tak henti menjerat kepala daerah harus diberantas secara serius. Kasus ini bukan sekedar OTT, namun menjadi potret rapuhnya sistem pengawasan kekuasaan di daerah. Para kepala daerah seperti hilang arah hingga dengan mudah menjarah. Polda Metro Jaya memeriksa akademisi Rocky Gerung sebagai saksi ahli yang diajukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismon Sianipar terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kami akan hadirkan dialognya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi.
Kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terkait laporan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi masih terus bergulir. Hari ini Polda Metro Jaya memeriksa akademisi Rocky Gerung sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam perkara ini, Rocky Gerung diajukan sebagai saksi ahli oleh kubu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma, yang mana ketiganya saat ini tercatat sebagai tersangka. Rocky Gerung menegaskan kehadirannya untuk menjelaskan metodologi riset yang dipakai Dr. Tifa untuk menguji keaslian ijazah Jokowi. Penelitian tersebut berangkat dari rasa ingin tahu akademik, pengumpulan fakta, hingga pengujian hubungan sebab akibat atas isu yang menjadi perhatian publik. Bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua sebut aja persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi, kan diperlihatkan di dalam buku yang berjudul tadi saya sebut bukunya benar nggak, White Jokowi White. Iya. Jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke? Hingga kini berkas perkara kasus ini masih diteliti oleh pihak kejaksaan. Jika dinyatakan lengkap P21, kasus ini akan segera bergulir ke persidangan untuk pembuktian lebih lanjut. Lantas bagaimana kasus ini bergulir setelah pemeriksaan Rocky Gerung? Ya pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya memeriksa akademisi Rocky Gerung sebagai saksi ahli dalam pengajuan dari Roy Suryo, Dr. Tifa maupun Rismon Sianipar atas tudingan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lantas bagaimana perkembangan dari perkara ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang saat ini pemirsa sudah hadir bersama kami. Kami ingin menyapa yang di sebelah saya sudah ada Mas Aziz Yanuar selaku barisan pembela Roy, Rismon dan juga Tifa. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat selalu Mas Aziz. Kami juga langsung ingin menyapa di sebelahnya ada Ahyar Salmi yang merupakan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Ahyar. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung kami juga ingin menyapa di ujung sana sudah ada Lecu Manan selaku Wakil Ketua Peradi Bersatu. Selamat malam, Mas Lecu. Ya, tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik karena pada hari ini ada perkembangan terbaru atas kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, Joko Widodo ini. Nah, kita langsung tanya kepada Mas Aziz terlebih dahulu. Apa saja pemeriksaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung pada hari ini? Ya, pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan yang memang diagendakan, yaitu beliau sebagai ahli. Tentu saja kompetensi beliau sebagai ahli ya, filsafat, bahasa dan juga akademisi politik itu dikedepankan, dan kemudian juga beliau mempelajari bagaimana riset yang sudah dilakukan oleh kubu RRT, teman-teman ya, terutama Dr. Tifa, itu memang sudah memenuhi aspek-aspek yang memang dikatakan sebagai satu metodologi riset gitu, dan itu ditegaskan oleh beliau sepengetahuan saya itu berkelanjutan, riset berkelanjutan dan timbul dari keingintahuan dari Dr. Tifa dan kawan-kawan, dan kemudian melakukan penelitian tersebut, dan tentu saja ini ada hal-hal yang memang kurang berkenan, kemudian harusnya dikonter dengan bantahan akademis juga. Itu yang mau dikatakan oleh saudara kita Bang Rocky Gerung tadi. Artinya konteks pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dalam pemeriksaan kali ini menyangkup apa saja? Ya, menyangkup bagaimana buku Jokowi White Paper ya tadi yang sudah disampaikan itu digali dan harus dijadikan objek untuk penelitian riset, bukan diperlakukan sebagai objek pidana. Nah, dia menekankan seperti itu, dan juga prosedur yang dilakukan oleh Dr. Tifa dalam hal ini itu sudah memenuhi syarat-syarat akademis untuk kemudian menjadi satu hasil riset. Nah, adapun riset ini tadi saya katakan masih berkelanjutan. Nah, kemudian ada yang keberatan, kemudian ada hal-hal yang memang menjadi temuan baru. Itu adalah bagian dari dinamika perkembangan riset itu sendiri. Nah, tentu saja jika ini masuk ke dalam domain-domain pidana, ini yang tadi
kami mau tegaskan bahwa ini keliru, nah, seperti itu, dan harusnya dihentikan seperti itu. Baik, Bang Lecu boleh komentar, ini hari ini ada pemeriksaan adik saksi ahli yang diajukan yakni Rocky Gerung, bagaimana pendapatnya? Ya, kita sebenarnya ya sangat menarik ya bahwa saksi ini adalah saksi meringankan sebenarnya yang sebenarnya harus dihadirkan di persidangan nantinya. Tetapi ya karena permintaan daripada tersangka ya kan yang kemudian diakomodir oleh Pak Dirkrim Polda Metro Jaya yang memperkenankan bahwa saksi-saksi tersebut untuk diperiksa di tingkat penyidikan saat sekarang ini. Jadi saya rasa itu bagus, itu artinya juga kepolisian bisa segera melengkapi berkas dan supaya jaksa penuntut umum bisa segera mem-P21 berkas perkara agar dapat segera disidangkan juga. Jadi apa yang dihadirkan hari ini ya itu adalah poin yang bagus ya daripada tersangka untuk mengimbangi informasi antara penyidik dengan penasihat hukum. Jadi saya rasa apa yang dihadirkan ya udah tepat gitu. Cuman ya kalau bisa ada yang kurang lagi segera dihadirkan supaya memperoleh keseimbangan antara penyidik dengan penasihat hukum seperti itu. Mas Isis, artinya pada saat nanti di pengadilan jika memang sudah diputuskan nanti, apakah nanti saksi ahli yang telah dihadirkan nama-namanya ini juga akan dihadirkan pula pada persidangan nanti? Rencananya demikian, tapi kita berharap tidak sampai seperti itu, karena saya tegaskan lagi kasus ini tidak layak untuk dilanjutkan. Ya, makanya dari itu kita mengedepankan penjelasan-penjelasan, saksi-saksi ya tadi yang memang diajukan, kemudian ada saksi fakta juga nanti yang memang menegaskan bahwa ini tidak layak untuk ditersangkakan apalagi sampai P21 seperti itu. Nah itu kita sampaikan supaya nanti jadi bahan evaluasi dari pihak kepolisian, khususnya pihak kejaksaan yang memang sekarang sudah tahap 1 seperti itu. Baik, Pak Ahyar, ini tujuannya ternyata adalah untuk tidak ada tadi keraguan ataupun ketidakinginan ataupun bisa kita katakan atas penetapan tersangka yang bisa kita sebutkan ini ada dikriminalisasi begitu ya bahasanya. Silakan Pak Ahyar menurut Anda. Ini menarik ya diajukannya ahli oleh pihak tersangka. Di dalam praktek itu ada. Saya juga mengalami dipanggil sebagai ahli, diperiksa di tingkat penyidikan. Kemudian juga diperiksa di saat persidangan. Itu di dalam praktek ada. Inilah yang kelihatannya di dalam KUHP kita nggak diatur. Ini mungkin karena buat KUHP kita buru-buru, mungkin lupa kali ya catatan-catatan yang perlu dilakukan. Nah, bagaimana kita ke depan sebenarnya? Kalau praktek itu sudah terjadi. Nah, apakah sebelum orang dijadikan tersangka itu sebaiknya atau lebih idealnya kah dipanggil dulu? Dia akan mengajukan saksi kah, ahli kah? Ya. Selama ini kan memang dia di dalam persidangan, tapi dalam praktek paling tidak saya selaku ahli pernah juga dipanggil oleh di pihak kejaksaan waktu itu, nanti disidangkan lagi. Nah, itu yang mungkin salah satu catatan saya terhadap KUHP kita. Ya. Mudah-mudahan nanti pembentuknya juga mendengar, perlu dicatat lagi kalau ada revisi nanti di situ. Bagaimana kita menyikapan ini? Karena dalam praktek kan ada. Nah, yang kedua saya ingin komentarin Mbak Windy. Tentu berita acara yang dibuat terhadap ahli yang diajukan tersangka, Bung Rocky ini menurut saya harus dilengkapi oleh pihak kepolisian berkas perkaranya. Disampaikan kembali ke pihak kejaksaan, jaksa nanti akan menilai. Baik. Ini layak nggak dilanjut atau tidak. Kan kalau dalam sisi kepolisian kan sudah mereka serahkan, mereka pasti sudah mengatakan sudah memenuhi unsur. Pastilah berdasarkan alat-alat bukti yang dipunyai. Nah, sekarang ada counter. Yang tadi kita sama-sama mendengar, saya juga baru mendengar bahwa menurut Bung Rocky itu adalah masalah penelitian, ya. Jadi ini bagaimana nanti? Apakah tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini merupakan tindak pidana? Tidak. Ini kan penyidikan nih. Nah, dengan ada yang kayak begitu, menurut saya secepatnya pihak kepolisian menyampaikan pihak kejaksaan. Jaksa nanti mungkin masih P19 nggak tahapannya sekarang atau bagaimana? Udah nggak? Hah? P18. Oh, 18 enggak? Belum ya? Belum, masih baru diserahkan ya. Tahap 1. Ya. Jadi barang bukti belum diserahkan. Barang bukti dan tersangka belum. Oke. Nah, ini kan masih panjang perjalanan. Apa pendapat pihak kejaksaan? Ini yang kita tunggu. Kalau dia mengatakan ini bukan tindak pidana berdasarkan itu, tapi masukkan dulu ini nanti. Atau jaksa bisa mengatakan ini tetap tindak pidana, tentu akan diproses nanti. Baik. Nggak ada lagi bolak-balik nanti petunjuk-petunjuk oleh pihak kejaksaan itu. Ya.
Dan yang menarik Bang Lecu, tadi juga disebutkan oleh Bas Aziz bahwa perkara ini tidak layak untuk dipersidangkan. Bagaimana pendapatnya? Ya, memang semua orang kan bisa beropini ya terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Bang Aziz ini. Memang ya semua orang boleh beropini seperti itu. Tapi faktanya bahwa terkait dengan barang bukti yang dulunya sudah dikumpulkan, kemudian terkait juga saksi ahli yang dihadirkan oleh polisi ya, kurang lebih ada 22 ahli itu sudah kemudian menetapkan tersangka, status tersangka terhadap RRT ini, ya kan? Jadi menurut saya kalau tidak disidangkan akan kurang baik nanti terkesan di masyarakat. Ya, jadi sebaiknya kita sidangkan supaya memberikan juga kepastian hukum, ya kan? Di dalam persidangan juga kan nanti hakim majelis juga bisa menyatakan kalau memang orang tersebut tidak bersalah ya dinyatakan bebas. Kalau orang tersebut bersalah ya dinyatakan bersalah, seperti itu. Kemudian divonis kan seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya bahasa tidak layak dipersidangkan saya rasa kurang tepat. Karena kenapa? Bahwa polisi telah bekerja kurang lebih 7 bulan mengumpulkan barang bukti, alat bukti dan lain-lainnya, keterangan saksi dan keterangan ahli dan lain-lainnya, petunjuk segala macam sudah dikombinasi menjadi satu hingga menetapkan tersangka. Jadi saya rasa kegiatan ini kan sudah memakan biaya juga ini, ya kan, sampai harus pastinya menurut saya, apalagi kami selaku pelapor, kami berharap agar perkara tersebut itu bisa disidangkan supaya memberikan kepastian kepada kedua pihak, yaitu pihak pelapor maupun juga pihak tersangka, seperti itu. Baik, ini artinya dari Mas Aziz sendiri, apakah ada nama-nama lain yang akan diajukan selain dari Rocky Gerung? Iya, tentu saja ada. Kita sudah ajukan beberapa sebelumnya, sebelum Rocky juga Bang Rocky ada 2 atau 3, saya kurang lebih lupa. Tapi juga nanti kita ada kurang lebih 10 sampai 15 lagi ahli dan fakta. Ahli yang berbeda latar belakangnya? Berbeda. Tapi saya tadi menarik yang disampaikan Bang Lecu itu. Maksud saya ini jadi acara untuk edukasi juga ya. Iya, bagaimana? Jadi kenapa kami katakan demikian? Ada 3 alasan. Mungkin di sini ada ahli hukum yang mungkin nanti bisa kita cross check ya. Yang pertama adalah sudah kami tegaskan berkali-kali bahwa yang dilakukan oleh RRT ini adalah bagian dari riset penelitian. Bahkan mereka mengeluarkan buku. Artinya kalau memang keliru di-counter dengan akademik juga. Bukan direspon dengan pidana. Ini berbahaya sekali ya. Nanti saya akan closing tentang defamation sendiri ya. Tentang pasal-pasal defamation sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena di sini ada Bang Lecu sebagai pelapor ya. Yang mau saya sampaikan adalah pasal yang dituduhkan ya kepada RRT antara lain itu adalah pasal 27A Undang-Undang ITE. Di mana jelas menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU/22/2024 itu jelas yang bersangkutan sebagai pelapor ya harus pihak ya perorangan yang memang dirugikan langsung, bukan institusi, bukan korporasi, juga bukan organisasi. Itu jelas gitu loh. Nah, kemudian poin ketiga, mereka itu atau dia itu harus yang memang ada kerugian langsung atas tindakan terlapor. Artinya 3 poin yang saya katakan tadi, yang saya ulas barusan secara singkat, itu tidak memenuhi untuk due process of law dalam proses pelaporan Mas Lecu dan organisasi Pradi Bersatu tadi ya terkait dengan kubu RRT. Baik itu Mas Roy Suryo, Bang Rismon ataupun Dr. Tifa. Itu maksud saya. Jadi maksud saya oke lah proses dijalani, tapi due process of law-nya itu melanggar. Baik. Itu merusak rasa keadilan. Itu ada kesewenang-wenangan. Itu yang saya garis bawahi 3 poin tadi yang mungkin nanti bisa dielaborasi oleh ahli kita di sini. Pak Ahyar, silakan. Ya, yang mana yang mau dielaborasi? Ini ada banyak ya poin-poinnya. Termasuk di sini tentu harus dielaborasi juga. Saya kan berada di tengah-tengah. Bang Lecu dulu atau Mas Aziz? Kita Mas Aziz dulu ya. Pernyataan tadi yang sudah disebutkan bahwa ada ketidakadilan yang dirasakan dari pihak Roy Suryo sendiri atas penetapan tersangka tersebut. Dari bukti-bukti yang dihadirkan dari pasal-pasal juga yang telah disangkakan. Pelapornya soalnya dari Pradi Bersatu. Ya, salah satu. Memang due process of law itu harus proses berjalannya sistem peradilan pidana itu harus imparsial dan harus fairness-nya ada di situ. Harus dilakukan
orang diperlakukan sama. Apakah ini merasa diperlakukan sama? Tentu pihak terdakwa ya bisa mengatakan tidak, tersangka, pihak pelapor mungkin mengatakan sudah. Nah inilah yang akan diinikan nanti oleh apakah nanti sudah pernah dicobakah melakukan pra-peradilan. Saya dalam hal ini nggak terlalu mengikuti juga tuh. Pra-peradilan disitulah nanti akan dipersoalkan. Di mana tidak berjalannya due process of law terhadap hal yang mana. Nah itu bisa dipersoalkan juga di sana. Kemudian ini yang salah satu lagi yang ingin saya komentari. 27A ini saya agak lupa. Apakah ini termasuk yang dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya KUHP kita oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah ini menarik juga nanti ini. Tentu kan kita pasti beliau tidak ingin menghukum orang. Beliau ingin menegakkan hukum kan. Nah hukumnya ini masih berlaku nggak 27A ini? Karena ada melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu dinyatakan beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE itu dinyatakan tidak berlaku lagi sejak mulai berlakunya KUHP kita. KUHP kita berlaku bulan 2 Januari. Ini tolong mungkin dicek lagi. Kalau tidak, kehilangan dasar nanti. Kan perlu ada juga dasar kan. Saya nggak ingat apa detail. Ini menarik juga. Saya kan ingin mengatakan bagaimana hukum ini tegak-tegaknya. Azas praduga tidak bersalah halus, fairness, due process of law harus kita tegakkan. Apalagi ini menyangkut nama-nama besar, menjadi perhatian oleh masyarakat, betul-betul harus kita buktikan oleh APH kita penegak hukum kata equality before the law itu betul-betul. Jangan lagi karena ini karena itu. Ini akan cerminan, betulkah Indonesia negara hukum? Ya. Nah, ini taruhannya. Ya, Bang Lecu, dengan dihadirkannya saksi ahli ke Polda Metro Jaya ini, apakah menurut Anda, tentu kami memahami bahwa Anda ingin cepat, tapi dengan adanya saksi ahli ini, apakah menurut Anda ini malah justru semakin meluas dan juga melebar? Nanti ditahan dulu jawabannya. Selepas jeda, pemirsa, kami masih akan kembali. Anda kembali bersama kami, Bang Lecu, melanjutkan dialog kami yang tadi sempat terputus dengan adanya jeda. Apakah menurut Anda dengan dihadirkannya saksi ahli dalam perkara ini memang sebuah strategi untuk meluaskan, jadinya ini jadi semakin memperlebar permasalahan? Ya, sebenarnya keterangan saksi yang dihadirkan oleh tersangka itu kan sebenarnya memberikan keuntungan kepada tersangka. Ya kan, untuk mengimbangi sebenarnya proses penyidikan. Yang tadinya ada proses penyidikan yang menetapkan tersangka, ya kan, kemudian sekarang tersangka diberikan kesempatan untuk membela diri melalui apa? Menghadirkan saksi yang meringankan. Jadi saksi-saksi yang meringankan ini otomatis akan memberikan keuntungan kepada si tersangka. Jadi untuk mengcounter, ya kan, keterangan-keterangan ahli yang lainnya. Seperti itu sih menurut saya. Pak Ahyar juga tadi sempat menyatakan tentang pasal-pasal yang telah disangkakan, sementara itu ada KUHP yang baru, itu bagaimana Pak? Ya, ini menarik, terutama yang pasal 27 tadi, 27A ya, itu yang harus kita pastikan, karena ada melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, beberapa pasal ketentuan dalam Undang-Undang ITE, dengan berlakunya KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, itu dinyatakan tidak berlaku. Nah ini akan menarik, kalau itu ada di dalam dasar dakwaan, dasar di berkas perkara berkas perkara dari pihak penyidik tadi. Nah tentu kan ini akan dikembangkan, saksi, bukti-bukti yang lain tentu akan mendukung pasal-pasal yang dipergunakan. Nah kalau itu yang tidak ada, ini menarik menurut saya. Apakah akan gugur semua berkas perkara yang tahap 1 sudah diserahkan oleh pihak kepolisian, atau apakah bisa diambil sebagian, dibuang sebagian? Nah, ini di mana mekanismenya belum ada diatur di dalam KUHP kita. Yang ada dikatakan di situ, apabila terjadi suatu perubahan undang-undang, dipakai yang lebih menguntungkan pasalnya. Nah, pasal mana yang menguntungkan? Nah, ini kan jadi persoalan juga nanti kan. Ini poin yang menurut saya yang perlu kita tuntaskan sehingga ke depan, kita bicara ke depan sehingga jelas. Nah, ini kan nggak akan sampai keputusan pengadilan untuk mengkelirkan. Lain kalau sampai ke pengadilan nanti dilanjutkan, nah apa putusan Mahkamah Agung? Itu kan hukumnya kita ya. Itulah yang boleh dikatakan juga sumber hukum. Karena kalau dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan belum bisa itu dijadikan suatu sumber hukum. Sumber hukum itu kan undang-undang kita, jurisprudensi antara lain kan. Nah, ini kan belum ada sehingga jelas, sehingga ada kepastian dan keadilan di situ. Apalagi kalau kita lihat dengan KUHP kita sekarang kan masalah azas keadilan ini yang lebih utamakan dengan kepastian kan. Tidak ingin menghukum orang.
kan ingin memperbaiki orang, ingin mencegah suatu tindak pidana kan. Nah, bagaimana juga korelasinya itu nanti dengan baharunya KUHP kita ini. Nah, ini menarik saya untuk mengikuti nanti bagaimana hukum yang sesungguhnya. Baik, Pak Ahyar. Dari Mas Aziz sendiri, dengan adanya langkah yang sudah diambil, apakah memang tidak ada tadi seperti disebutkan langkah-langkah lainnya yang menjadi opsi seperti pra-peradilan ataupun mungkin terbuka untuk restoratif justice? Ya, saya lebih cenderung ke bagaimana pihak kepolisian dalam hal ini, APH ya, termasuk kejaksaan, menyadari bahwa memang, karena kalau sampai pra-peradilan itu kan timbul friksi-friksi baru yang kami khawatirkan. Karena kita sama-sama tahu kalau pra-peradilan itu menyatakan bahwa pihak kepolisian itu keliru. Nah, kita di sini mau menyadarkan ya dari publik dan juga terutama APH kita, yang tadi saya katakan, ini objek penelitian ya, janganlah ini dijadikan satu objek pidana. Ini berbahaya. Jangan hanya karena yang melaporkan dari Pradi Bersatu misalnya, kemudian apalagi Pak Joko Widodo, itu kemudian langsung due process of law-nya diabaikan. Yang saya katakan tadi, ini mereka meneliti dengan metode-metode yang memang tadi sudah ahli kami sampaikan di Polda Metro tadi kan. Nah, itu maksud saya harusnya dikedepankan hal tersebut supaya apa? Ya, kasus ini dihentikan karena ternyata memang ini tidak memenuhi berdasarkan tadi saya sampaikan, ini adalah objek penelitian. Ditambah tadi yang saya katakan mengenai objek bahwa pelaporan ini kalau pasal 27A tadi itu harus yang bersangkutan, bukan institusi. Dan ditambah lagi sepengetahuan saya sesuai dengan KUHP baru pasal 622 ayat 1 huruf R itu menyatakan salah satu di antara beberapa pasal yang memang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk pasal 27 ini juga. 27, 28, 30, 31 Undang-Undang ITE itu diabolish dengan KUHP baru ini. Seperti itu. Dan tentu saja ini menjadi satu hal PR kedepannya dari APH kita. Ya, tapi ya tadi saya katakan kalau objek penelitian tidak layak dan tidak logis untuk dijadikan satu objek tindak pidana. Seperti Baik, itu. Bang Lecu, tanggapannya silakan. Ya, terkait dengan memang ada pasal-pasal yang mungkin dianggap tidak berlaku lagi, nanti biarlah jaksa yang menentukan. Baik. Karena saat ini berkas perkara sudah ada di jaksa. Kejaksaan, Ya baik. kan? Jadi artinya kita sama-sama menunggu sikap jaksa, karena jaksa dalam 14 hari ini kan sudah harus memberikan sikap. Ya kan? Apakah memberikan petunjuk kepada penyidik dalam bentuk P19 atau menyatakan berkas perkara itu lengkap atau namanya P21. Ya kan? Kalaupun dinyatakan P21 kemudian jaksa membuat dakwaan dan kemudian menyidangkan berkas perkara, pastinya ketua majelis atau majelis sidang pengadilan pasti akan memenuhi semua norma, ya kan, terkait dengan penghapusan pasal, ya kan, kemudian pasal yang disesuaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam dakwaan. Jadi itu semua akan menjadi rujukan bagi majelis hakim dalam menentukan sikap nantinya. Kalau memang berkas perkara akan disidangkan. Tapi kita lihat dulu, ya kan, kemungkinan ini dalam 2 minggu ini kan jaksa penuntut umum menentukan sikap dulu, ya kan, dalam arti memberikan petunjuk atau hal lainnya, ya kan, dalam menganalisa berkas perkara. Jadi saya rasa kita harus tetap sama-sama menunggu ya terkait dengan keputusan jaksa penuntut umum. Ya, Bang Lecu, dari pihak Anda sendiri apakah memang terbuka jika ada pengajuan dari restoratif justice tersebut? Ya, pastinya kita membuka pintu ya, karena sudah ada 2 orang yang datang yang mengajukan restoratif dan kita terima pastinya. Baik, ya kan? baik. Saya juga pernah menyampaikan di TV One ini juga saya pernah sampaikan di depan rekan saya Bang Azam, saya bilang kalau bisa Bang Egy juga ngajak rekan-rekan TPUA lainnya juga sowan ke Solo supaya ya kita bukalah pintu perdamaian. Damai lebih indah menurut saya. Baik, baik. Pak Ahyar, kalau menurut Anda sendiri dengan dihadirkannya saksi ahli ini memang dengan secara signifikan akan menguntungkan pihak yang tersangkakan? Ya, ini paling tidak menjadi bahan bahasan pertimbangan yang lebih mendalam lagi oleh pihak kejaksaan. Ya, karena tadi dikatakan ini nggak boleh dipidana kan begitu kalau nggak salah kata ahli ya. Ini adalah persoalan penelitian. Nah, itulah yang dilihat nanti. Apakah nanti ada unsur pidananya di situ, tindak pidana atau tidak. Ini akan jadi bahan pertimbangan oleh pihak kejaksaan dan saya kira mungkin Bung Lecu ini akan bisa bergeser lebih dari 14 hari nih kemungkinan. Kenapa? Tentu menurut saya pada tempatnya lah, seyoknya lah
pihak kepolisian menyampaikan berkas perkara terhadap penambahan pemeriksaan terhadap ini tadi. Sehingga jaksa itu dengan jernih mempertimbangkan, ini lanjut atau mereka akan kembalikan, atau dia nanti, oh enggak nih, enggak ada tindak pidana, atau ada petunjuk, tolong lengkapin ini. Nah itu menurut saya perlu disampaikan pihak kejaksaan. Intinya adalah masyarakat harus bersabar. Ya, penegakan hukum, mari kita uji di situ secara hukum. Bagaimana jalan semestinya yang ditempuh, itulah nggak ada yang bisa buru-buru memang, ya dengan buru-buru nanti mungkin kenapa ini kok lambat benar, kenapa ini kok terlalu cepat. Nah di tengah-tengah lah itulah pihak kepolisian dan kejaksaan menjalankan peranannya mereka, sehingga masyarakat benar-benar merasakan ini adalah negara hukum. Mas Aziz sendiri bagaimana jika Roy Suryo dan kawan-kawan ini lantas diputuskan untuk ditahan? Ya tentu saja kita akan tempuh segala upaya hukum yang memang membuka untuk hal tersebut. Ya ada kanal-kanal hukum yang memang sudah disiapkan untuk hal tersebut dan kita berstrategi. Berstrategi untuk menghadapi langkah terburuk sekalipun. Akan tetapi sebelum langkah terburuk sudah kita pertimbangkan secara tim ya. Tapi langkah terbaik tentu saja patut kita kedepankan. Kalau saya lebih cenderung daripada RJ, apalagi tadi kemudian pra-peradilan, sowan ke Solo. Oh, ke sowan. Saya lebih cenderung bagaimana kalau kita coba cara yang unik lagi, yang memang anti mainstream, yaitu Pak Jokowi beserta Pradi Bersatu mencabut laporannya, karena sudah jelas dari sisi yang saya katakan tadi, ya secara logis. Saya bicara secara logis bahwa ini adalah produk dari metodologi penelitian dan riset. Nah, yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Saudara Rismon Sianipar. Nah, maksud saya ketika mereka sudah menyadari, adapun pasal 160 yang disampaikan beliau tadi itu tidak masuk di klaster 2. Seperti itu, sepengetahuan saya seperti itu. Jadi sudah dipenuhi tadi kan, ada 2 pihak sudah datang ke Solo. Nah, sekarang untuk fairness tadi, maka cabut laporan untuk yang ini. Baik. Jelas dong. Bang Lecu, dicabut laporan nggak Pak ya? Ya kalau dicabut kayaknya kita belum lah ya. Belum. ya. Biar kita uji aja di pengadilan kan. Baik, untuk fairness ya kan gitu kan. Untuk fairness. Nah Bang Lecu, kalau misalkan dalam hal ini kan Rocky Gerung setelah diperiksa sebagai saksi ahli, substansinya menurut Anda apakah ini relevan dengan unsur pidana yang dia laporkan? Ya artinya kalau menurut pendapat saya sebenarnya yang harus dihadirkan oleh PH daripada tersangka adalah ahli pidana yang bisa benar-benar melunturkan proses pidana yang telah ditetapkan oleh kepolisian. Karena kalau menurut saya, pemahaman saya, kalau ketika Bang Rocky ini kan ahli filsafat, ya kan? Saya rasa keterkaitan dengan tindak pidana dengan keterkaitan filsafat ini saya rasa bertolak jauh. Sehingga menurut pendapat saya lebih baik dihadirkan ahli pidana atau ahli IT lainnya yang berkaitan dengan perkara yang disidik oleh pihak kepolisian. Sehingga datangnya Bang Rocky ini selaku ahli filsafat ini menurut saya belum membuka tabir penyidikan tersebut. Karena kenapa? Keilmuannya berbeda gitu. Tapi ini menurut pendapat saya. Tapi karena sudah dihadirkan ya kita senang saja, ya kan? Kita berusaha juga penyidik memberikan keseimbangan kepada pihak tersangka, ya kan, dengan menghadirkan siapapun lah itu, ya kan, tidak dibatasi. Siapa saja dihadirkan oleh tersangka itu kita monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Itu. Kalau Pak Ahyar sendiri bagaimana pendapatnya dengan adanya usulan untuk dilaporannya tersebut dicabut? Iya tentu yang namanya usul pastilah pihak tersangka tentu ingin dicabut laporan, pihak pelapor tentu ingin ini diuji proses. Saya bagaimana pihak putusan itu aja lah kita lihat nanti. Saya inginkan apakah prosesnya sudah berjalan dengan benarkah, itulah yang bidang saya nanti akan lihat. Apakah sudah memenuhi syarat Pak untuk dicabut laporannya? Ya kalau mencabut itu bisa setiap saat. Baik. Bisa setiap saat kan, Tidak apalagi kalau yang delik aduan. Ya, itu bisa dilakukan. Kan restoratif justice kan sudah mulai berlaku juga di kita. Kan sudah ada juga contoh kan dilakukan itu. Jadi itu sangat terbuka kemungkinan itu. Apakah kedua pihak itu sepakat atau ada nggak dari kedua beliau ini mau memulai lebih dekat, bukan hanya dibicara di depan publik, depan kita ini kan, lebih dari sini nanti mungkin berhenti dulu di mana beliau, saya jangan ikut, itu kan bicara bagaimana ini, nah itu kita tunggulah nanti. Tapi ada juga enak, Bung Lecu tadi mengatakan ada usul, terlepaslah usul itu bagaimana memanai Bung Haji situ.
ya jangan yang Bung Rocky, mungkin ahli pidana yang diajukan. Tentu pasti bukan saya kan sudah memberikan komentar di sini kan. Kalau masuk di situ udah berpihak, itu saya udah nggak mau lagi tuh. Baik, Mas Aziz, pertimbangan untuk menghadirkan saksi ahli dari hukum pidana? Tentu saja sudah, itu sudah ada. Yang kami ya tim juga mau sampaikan bahwa memang ahli itu termasuk terutama hukum pidana, hukum acara pidana, itu kan yang nanti kolega dari Pak Ahyar juga seperti itu. Dan justru kenapa ahli filsafat? Karena saya mau katakan justru filsafat itulah sumber ya dari beberapa ilmu pengetahuan yang memang bisa digali lebih dalam sehingga menimbulkan satu efek yang kita dapat melihat suatu kebenaran itu dengan jernih. Gitu. Menurut saya itu hal yang penting. Makanya dihadirkan dulu supaya APH-APH ini ya para penyidik ini memahami betul bahwa memang yang mereka lakukan itu kurang tepat. Baik, artinya pernyataan yang diberikan oleh Rocky Gerung ini menurut Anda sudah sesuai dengan ekspektasi dari pihak-pihak Roy Suryo dan kawan-kawan? Dari sisi keilmuan beliau dan dari sisi kemampuan dari pendidikan beliau juga itu sudah sesuai. Alhamdulillah sudah sesuai. Seperti itu. Ya, Bang Lecu sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin nanti ini masih ada banyak lagi ternyata nama-nama yang nanti akan dihadirkan dalam saksi ahli ini artinya akan semakin panjang. Ya. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Ditahan lagi, Bang Lecu, kami masih akan kembali sesaat lagi pemirsa. Langsung saja kita lanjutkan dialog kami, Bang Lecu. Jika kedepannya ini pasti akan ada saksi ahli yang kemudian akan dihadirkan kembali. Apakah menurut Anda dengan dihadirkannya Rocky Gerung dan juga nama-nama lainnya ini akan mengubah arah konstruksi dari yang dilaporkan tersebut? Kalau merubah status tersangka itu menurut saya tidak ya. Tapi kalau merubah berkas perkara kemungkinan akan terjadi perseimbangan. Baik. Sehingga apa? Sehingga akan memberikan dampak kepada jaksa penuntut umum ketika meneliti berkas perkara. Tetapi ya kita berharap agar jaksa memang benar-benar meneliti berkas perkara, kemudian objektif terhadap berkas perkara agar ketika mungkin nantinya berkas perkara dinyatakan P21 itu juga benar-benar dengan hati-hati menyidangkan perkara tersebut. Karena kenapa? Ini kan merupakan perkara perhatian publik, ya kan, yang sudah diketahui oleh seluruh masyarakat di Indonesia yang mungkin ada pro ada kontra, ya kan, ada yang berharap ini RRT dihukum, ada yang berharap RRT tidak dihukum. Ya, artinya disinilah kita menguji nanti objektivitas daripada jaksa penuntut umum. Jadi semuanya apa yang dilakukan oleh PH daripada tersangka itu silakan diperkenankan. Itu untuk memperoleh keseimbangan. Keseimbangan tersebut. Pak Ahyar sendiri menilainya dengan adanya keterangan dari saksi ahli ini, apakah ini justru melemahkan pasal-pasal yang disangkakan? Apalagi nanti mungkin dakwaan justru dari pihak kejaksaan. Iya, terutama yang itu tadi. Kalau memang pasal 27A enggak itu, apakah itu nanti akan diungkap oleh pihak ahli yang ininya? Tentu bisa berubah konstruksi dakwaan kan? Iya. Yang udah disusun draftnya ini udah. So pasti di resume ada pasal di bawah biasanya di situ dalam kesimpulan. Karena ini berubah yang di atas itu, tentu ini di bawah. Apakah bisa dirubah begitu saja oleh pihak kepolisian nanti? Apakah bagaimana dampaknya? Itu tentu pihak Bung Aziz tentu akan mengkritisi. Oh, nggak bisa begitu aja dong. Mau lihat apa dulu? Apakah dikeluarkan dulu SP3 atau apa gitu? Nah, inilah kita menarik menurut saya. Kalau nggak juga ikut bolak-balik ini memang itu dalam pasal 138 kalau nggak salah ya. Bolak-balik itu P19 itu balik lagi nggak ada batas. Karena ketika KUHP yang lama itu saya ikut. Ya, saya ikut ya, sebagai mahasiswa di saat itu. Tuntutan dari pihak kepolisian itu ada batas sebenarnya 138 kalau nggak salah bolak-balik itu. Tapi ini tidak bisa. Pihak kejaksaan mengatakan kita harus firm dulu baru kami lakukan. Nah, sekarang kan ada jalan tengah kan. Kalau nggak ada itu mereka akan rapat lagi. Jadi memang ini pasal yang dari dahulu ini rame dibicarakan. Di dalam saat sekarang kalau ada bolak-balik kan mereka akan rapat bersama kan, itu dalam KUHP kita yang baru solusinya kan begitu. Nah, kita lihat saja bagaimana pihak kejaksaan, tentu pihak kejaksaan. Karena di kepolisian hanya menurut saya akan menambahkan berkas resume perkara itu kepada kejaksa, ditambah lagi resume sekian, ditambah lagi nanti. Dengan pemeriksaan semua, apakah yang diajukan ini aja ahli aja atau juga mungkin juga saksi fakta, kita nggak tahu. Tentu semuanya menurut saya disampaikan ditelaah oleh itu. Ini tindak pidana atau bukan? Bahwa jaksa sudah mengatakan iya kan, tapi kalau mengatakan oh tidak, bisa saja terjadi di situ. Kalau pihak polisian nggak ada,
ada SKP 2 kan juga dimungkinkan juga pihak kepolisian untuk penghentian penuntutan. Kita lihat saja nanti kalau apakah itu nanti juga Bung Aziz CS akan mengajukan pra peradilan. Kalau tidak kita lihat juga nanti apakah mereka tergoda juga untuk bantahan eksepsi nanti. Baik. Nah itu bisa juga dipersoalkan di situ kan. Ini masih persoalan masalah formalitas. Kita lihat buat saya ini adalah pembelajaran dalam segi ilmu hukumnya. Ilmu hukum tersebut. Mas Aziz sendiri, apakah memang ke depannya ada agenda tersebut? Selain menghadirkan ahli, juga akan menghadirkan saksi fakta lainnya? Ada, insya Allah ada saksi fakta yang menarik, Pak Ahyar dan Bang Lecu. Saksi fakta ini memperkuat ya argumen kami dan juga RRT bahwa ini lagi-lagi sangat tidak layak. Bab kedua yang saya mau ungkap adalah tempus dan lokus yang disampaikan dalam penetapan tersangka itu tidak jelas. Di situ dinyatakan perbuatan medio 22 sampai 30. Nggak jelas, kan kita mau kepastian hukum. Saya setuju tadi Bang Lecu bilang minta kepastian hukum. Problemnya due process flow-nya tidak menunjukkan kepastian hukum itu sendiri. Tempusnya nggak jelas. Lokusnya dituduhkan antara di sini ada beberapa tempat. Padahal di beberapa tempat itu sendiri yang dituduhkan, itu RRT nggak hadir. Bagaimana bisa? Tempusnya nggak jelas, lokusnya nggak jelas, kemudian dia dituduhkan asal atas pasal yang memang disampaikan. Ada Undang-Undang ITE dan KUHP ya, yang lama pasal 33-11. Artinya ini secara formil kan cacat. Bagaimana seseorang dituduhkan sesuatu tindak pidana, lokusnya nggak tahu di mana. Belum jelas gitu kan. Kemudian tempusnya, waktunya juga tidak tahu. Lokus delikti dan tempus delikti itu pengetahuan saya gitu kan. Itu sangat penting dalam penetapan tersangka dan kelanjutan perkara. Kalau nggak jelas bagaimana dia bisa yakin? Jangan-jangan ya ada pengaruh non yuridis di sini. Nah Baik. itu yang kita sangat menolak hal tersebut. Baik, Bang Lecu, boleh langsung tanggapi. Secara formil ini bisa dianggap ada kecacatan di situ. Ya, menurut saya karena saya salah satu daripada pelapor, ya kan, ketika saya menyerahkan barang bukti itu sudah kami susun. Ya sebenarnya terkait tempus dan lokus itu sudah kami tentukan, ya kan, sudah kami tentukan, kami buat rangkaiannya dengan rapi, makanya kami serahkan kepada penyidik. Jadi kalau memang menurut Bang Aziz memang ada yang tidak sinkron atau memang dianggap tidak benar, ya kan, yang kemudian mempengaruhi penetapan tersangka ini, ya memang landasannya adalah lebih baik diajukan pra peradilan untuk menguji kebenaran daripada lokus dan tempus tersebut. Tetapi kami karena perjalanan begitu panjang, kami sudah menyajikan lokus dan tempus yang sudah tepat, yang kemudian diuji oleh pihak kepolisian dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak kepolisian, yang kemudian akhirnya menetapkan status tersangka pada para terlapor. Jadi menurut saya terlalu dini ya kita menyampaikan bahwa terkait dengan pemberitaan itu bahwa ada yang keliru gitu. Jadi menurut saya itu terlalu dini. Tapi apabila memang dianggap ada kekeliruan, silakan diuji di pra peradilan. Iya, Bang Aziz? Iya. Kalau yang saya sampaikan tadi lokus dan tempus, beliau tadi sampaikan sudah menjelaskan. Justru saya men-challenge beliau dan Pradi Bersatu dengan segala hormat tidak memiliki legal standing terkait pasal yang dituduhkan. Saya katakan tadi kan, pasal 27 itu harus sudah dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105. Harus tidak boleh organisasi, korporasi, harus individu, dan juga harus yang bersangkutan. Pertanyaan kami dengan segala hormat, apa yang dirugikan oleh Pradi Bersatu terkait riset dari Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, kan begitu. Pak Ahyar sendiri melihatnya apa solusi terbaik, langkah terbaik, rekomendasi yang bisa diberikan? Iya, kalau mereka tidak ada kesepakatan untuk menghentikan kasus ini, saya kira tadi mau nggak mau tentu paling kalau pra peradilan nggak ditempuh, eksepsi tentu akan didirikan karena dipersoalkan apakah syarat formilnya terpenuhi atau tidak. Terpenuhi atau tidak? Iya, syarat materialnya terpenuhi atau tidak. Mau nggak mau nanti tentu akan ada bantahan atau eksepsi yang kita kenal. Kecuali ya udahlah kita nggak mau di situ, mau di sana aja. Nah, kita lihat nanti. Biasanya sih kalau pengacara dia akan selalu lihat di mana sih lobang-lobang untuk formalitas, dia akan artinya masih panjang begitu Pak Ahyar. Panjang perjalanan, masyarakat juga harus sabar, kita menunggu. Kita sabar nikmati saja bagaimana hukum itu berproses. Yang kita minta tegakkanlah hukum sesuai dengan tujuan hukum, imparsial dan equality before the law dilakukan di situ. Ini pendidikan hukum yang baik menurut saya. Baik, Pak Ahyar, terima kasih banyak. Pak Ahyar, terima kasih Bang Lecu, terima kasih juga Mas Aziz waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, setelah dialog ini kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini.
Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan lalu lintas karena menabrak orang yang menjambret istrinya, masih terus bergulir. Kapolresta Sleman membantah melakukan penahanan dan memasang gelang GPS di kaki tersangka. Meski telah dilakukan upaya restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Sleman, namun status tersangka Hogi Minaya belum dicabut karena masih menunggu perdamaian kedua belah pihak. Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto menyebut Hogi Minaya dijadikan tersangka karena tidak ditemukan perdamaian saat proses di kepolisian. Polisi menyatakan apa yang dilakukan Hogi Minaya menabrak korban bukan pembelaan seimbang, melainkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not weak access. Setelah dijadikan tersangka, Hogi juga tidak ditahan dan tidak dipasangi gelang pelacak GPS. Yang beredar kan kita melakukan penahanan. Jadi selama proses penyidikan, ya, Satlantas Polresta Sleman tidak melakukan penahanan. Ya, apalagi tadi ada yang GPS, yaitu kita tidak melakukan itu. Nah, karena selama proses penahanan sampai dengan tahap 2 kita tidak melakukan penahanan. Penetapan tersangka ini berawal dari adanya keterangan ahli. Yang menyampaikan bahwa setelah melihat bukti-bukti dari CCTV yang ada, kemudian beliau amati, beliau pelajari, disitulah ditemukan bahwa perkara ini masuk not weak access atau pembelaan yang tidak berimbang. Maka dari itu penyidik memulai bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum. Kemudian dilakukan penyidikan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI secara tegas menolak Polri berada di bawah kementerian. Komisi 3 DPR pun menyepakati status Polri di bawah Presiden sebagai bagian dari 8 poin reformasi Polri. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri, Jenderal Listio Sigit, dan para Kapolda se-Indonesia. Agenda rapat membahas evaluasi kinerja Polri sepanjang tahun anggaran 2025, serta rencana kerja untuk tahun anggaran 2026. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga membahas wacana reposisi institusi kepolisian menjadi di bawah kementerian, bukan presiden. Kapolri secara tegas menolak gagasan ini. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Komisi 3 melalui ketuanya Habibur Rahman juga mendukung keinginan Kapolri dan kepolisian untuk tetap berada di bawah Presiden. Hal ini dituangkan dalam 8 poin reformasi Polri yang disepakati oleh seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. 8 poin percepatan reformasi Polri. 1. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 TAP MPR nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa disepakati? Komisi 3 juga menegaskan pembentukan RUU Polri akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 13 tahun 2022, dan Undang-Undang 13 tahun 2019, serta peraturan terkait lainnya. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Seorang bocah berusia 6 tahun menjadi korban tabrak lari sebuah minibus saat hendak menyeberang jalan seorang diri di Jalan Batara Bira, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang bocah berusia 6 tahun ditabrak sebuah minibus saat hendak menyeberang jalan. Dalam rekaman terlihat korban yang saat itu berada di tepi jalan tiba-tiba berlari ke tengah untuk menyeberang. Dari arah samping, sebuah minibus melaju dan langsung menabrak tubuh korban hingga terpental sejauh 5 meter. Pengemudi minibus yang menyadari kejadian tersebut justru langsung melarikan diri. Sementara korban yang tak sadarkan diri segera dievakuasi warga dan dilarikan ke RSUD Daya Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pemirsa, kasus tabrak lari ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh unit Gakum Satlantas Polrestabes Makassar. Polisi pun juga meminta agar pelaku segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Kondisi anak-anak sekarang di rumah sakit masih sementara perawatan, itu lukanya kepala, memar, robek di punggung, terus tangan kanan lecet, dan ada beberapa bagian tubuh yang lecet karena adanya benturan dan terseret. Kalau untuk mobilnya masih kami penyelidikan, untuk identitasnya sudah kami kantongi, mudah-mudahan berdoa supaya cepat didapat. Selama 4 hari pencarian, 47 kantong jenazah telah diantarkan tim SAR gabungan ke tim DVI. 30 diantaranya telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Total selama 4 hari pencarian telah menemukan 47 kantong jenazah. Dari 47 kantong jenazah tersebut, 30 diantaranya telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI. Proses pencarian korban bencana longsor di Cisarua pun resmi dihentikan di hari ketiga pencarian kemarin pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara, sejak pagi hingga pukul 2 siang tadi, berdasarkan pantauan di lokasi, 4 kantong jenazah kembali dibawa menggunakan ambulans dan langsung dikirim ke posko DVI Polda Jawa Barat untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut. Proses identifikasi pun dilakukan menggunakan berbagai metode, termasuk pencocokan sidik jari, pemeriksaan ciri fisik, dan identifikasi barang yang ditemukan pada tubuh korban. 30 jenazah berhasil diidentifikasi dan telah diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Hingga saat ini masih tersisa 17 kantong jenazah yang masih belum diidentifikasi. Cuaca ekstrim, hujan, angin serta cuaca dingin yang berpotensi menimbulkan longsor susulan menjadi kendala tim gabungan dalam melakukan pencarian. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat meninggalkan duka mendalam bagi seorang pelajar yang menimba ilmu di pesantren. Kesedihan tak terpendung saat mengetahui rumah orang tua dan adik-adiknya hilang dalam bencana. Isak tangis keluarga pecah saat tiba di lokasi bencana tanah longsor Desa Pasir Kuning, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kesedihan mereka makin tak terbendung setelah mengetahui rumah dan juga keluarga mereka hilang. Remaja bernama Rival bersama kedua orang tantenya ini kini masih menanti kepastian kondisi keluarga mereka yang hilang. Rival yang mondok di pesantren kehilangan kedua orang tua, adik-adiknya, dan kerabatnya. Saat ini, baru jasad ibunya saja yang telah ditemukan dan dikebumikan. Peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Kuning ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada di pesantren. Yang hilang siapa aja, Dek? Sekeluarga semuanya hilang. Sudah ada yang ditemukan? Sudah. Berapa orang? Baru 2 orang. Ibu sama uak saya. Ya adik, bapak, nenek, uak belum ada. Sama satu rumah. Jadi yang pertama ketemu korban tuh ibu saya. Saya tuh nggak tahu pas waktu kejadian tuh. Jadi di bawah tuh dekat rumah saya tuh ramainya tuh bukan longsor, ramainya tuh gunung belah. Jadi ramai tuh gunung belah gitu. Jadi nggak tahu longsor. Kalau saya tahu longsor, mungkin saya bisa kesini dulu. Mungkin bisa ada yang bisa diselamatin. Tapi sebenarnya kalian sudah lama tinggal di sini. Sebelumnya apakah pernah ada bencana yang serupa? Makanya
nggak ini juga nggak prediksi longsor juga. Karena biasa ya tiap tahun yang viral di itu kan sesar Lembang. Jadi kita berpikirnya itu gitu. Sesar Lembang. Malah saya dapat kabar dari pagi itu 5:30 katanya apa sih ada longsor dari Pasir Kuning. Saya kira kalau saudara saya udah jelas yang 3 keluarga yang kemarin diketemukan di area Babakan itu 3 orang saling bertumpukan itu udah ketemu atas nama Koswara, Ai Sumarni sama Nina Hoirunisa itu udah jelas ketemu, pasti awal yang pertama ketemu di sana gitu. Cuman nggak nyangka sampai ke sini gitu loh, makanya kaget pas nyampe saya titik lokasi rumah orang tua saya udah rata semua gitu. Hingga saat ini, proses pencarian masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Virgi Daines, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, petugas gabungan mengevakuasi 3 jasad yang merupakan pasangan suami istri dan anaknya di lokasi longsor Kampung Pasir Kuning Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Penemuan 3 korban di bawah tumpukan kayu ini membuat keluarga yang menunggu di posko DVI Polda Jawa Barat tak kuasa menahan tangis. Terlebih saat jenazah Robi bersama istri dan anaknya dibawa masuk ke ruang DVI Polda Jawa Barat untuk diidentifikasi. Bagi tim DVI, proses identifikasi tidak ada kendala berarti karena sebagian besar sidik jari masih dapat terbaca. Kendala terbesar justru dialami pada korban anak-anak yang belum memiliki data IKTP maupun jasad korban yang hanya merupakan bagian tubuh saja. Usai proses identifikasi, ketiga korban akan segera diserahkan kepada keluarga untuk dilakukan proses pemakaman secara layak. Pemirsa, kawasan wisata Pantai Larangan Desa Munjung Agung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dipenuhi batang kayu dalam jumlah besar. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Pemirsa, kawasan wisata Pantai Larangan Desa Munjung Agung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dipenuhi batang kayu dalam jumlah besar. Kayu-kayu tersebut terdampar di sepanjang pantai. Batang-batang kayu dalam berbagai ukuran memadati kawasan wisata Pantai Larangan Desa Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kayu ini terdampar sejak Sabtu malam atau sehari setelah terjadi banjir bandang di kawasan wisata Guci. Warga menduga kayu-kayu tersebut berasal dari lereng Gunung Slamet saat banjir terjadi pada Jumat malam. Arus deras Sungai Gunung menyeret material kayu dari hulu hingga ke muara sebelum akhirnya terdampar di Pantai Larangan yang berada di sebelah timur muara Sungai Gung. Jenis kayu yang ditemukan pun beragam pemirsa, mulai dari sengon, pinus, mahoni, dan jenis kayu hutan lainnya. Warga menduga batangan kayu ini merupakan sisa-sisa penebangan liar atau alih fungsi lahan di lereng Gunung Slamet. Gempa berkekuatan 5,7 magnitudo dengan kedalaman 122 km pada Selasa pagi membuat panik warga. Gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah seperti Surabaya dan Trenggalek. Seperti inilah kepanikan yang terjadi di kantor desa Nogosari, Kecamatan Ngadirojo. Sejumlah perangkat desa berlarian keluar kantor untuk menyelamatkan diri. Warga mengaku guncangan gempa cukup kuat. Namun dipastikan tidak ada dampak kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa. Dalam kejadian ini gempa berasal dari pecahan slab Australia yang menghujam ke mantel bumi dan berepisentrum di desa Nogosari, Kecamatan Ngadirojo. Bahwa gempa samudra tadi ternyata gempa darat. Dengan epicentrum awal itu disampaikan BMKG bahwa lokasi dari epicentrum gempa itu ada di desa Wonosidi, Kabupaten Kecamatan Tulakan, namun rilis terakhir diperbarui oleh BMKG beberapa saat yang lalu bahwa epicentrum gempa yang benar adalah di desa Nogosari, Kecamatan Ngadirojo. Gempa yang terjadi di Pacitan, Jawa Timur juga dirasakan di Surabaya. PT KAI Daob 8 Surabaya ingin memastikan perjalanan kereta api dalam keadaan aman setelah dilakukan pemeriksaan jalur, rel, jembatan, serta seluruh prasarana perkeretaapian aman. Perjalanan pun dilanjutkan. 2 orang ASN dan mahasiswa magang di kantor Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek terluka.
Gempa juga dirasakan warga Kabupaten Trenggalek. Satu bangunan kantor Kecamatan Dongko dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Bagian atap kantor runtuh dan menyebabkan sejumlah genteng jatuh ke area halaman kantor. Insiden ini mengakibatkan 3 orang pegawai ASN dan mahasiswa magang di kecamatan mengalami luka ringan. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, namun diminta tidak panik dan tetap mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Tim TV One mengabarkan. Rapat paripurna DPR menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR fraksi Golkar menggantikan Adis Kadir. Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga tahun 2025 sampai 2026. Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustafa. Saan mengatakan pimpinan DPR telah menerima surat dari Partai Golkar terkait pergantian antar waktu anggota DPR fraksi Golkar. Sementara itu pemirsa, Adis Kadir akan melanjutkan karirnya sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat. Pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa hari belakangan semakin mendapat perhatian dari masyarakat tanah air. Rupiah yang beberapa hari lalu sempat menyentuh angka psikologis di angka 17.000 per dolar Amerika Serikat saat ini perlahan tapi pasti kembali menguat akibat pengaruh berbagai variabel baik dari dalam maupun luar negeri. Nilai tukar rupiah kembali melanjutkan tren penguatannya terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah ditutup menguat ke level 16.760 per dolar Amerika Serikat. Capaian ini sekaligus memperpanjang tren penguatan rupiah menjadi 5 hari perdagangan beruntun. Ekonom Kadin Joshua Pardede menyatakan rupiah cenderung menguat setelah Bank Sentral mempertahankan suku bunga acuan dan meredanya ketegangan global terutama di Greenland. Maka rupiah di awal tahun ini, di awal minggu ini pun juga kita bisa melihat bahwa rupiah cenderung mengalami penguatan. Jadi makanya ada tentunya banyak faktor, namun kami percaya bahwa faktor fundamental ekonomi kita masih relatif resilient, masih relatif solid, sehingga hal ini yang memberikan keyakinan bahwa dan juga bahwa Bank Indonesia tetap berada di pasar dan juga pelemahan rupiah ini akan bersifat sementara karena tadi semua faktor-faktor yang mempengaruhinya ini bersifat sentimen ya karena belum ada faktor domestik ataupun faktor fundamental yang agak cenderung memberatkan. Sementara itu Bank Indonesia selaku otoritas moneter ada di pasar untuk mengintervensi pergerakan rupiah. Apabila diperlukan bagi Bank Indonesia ataupun bank sentral lain untuk melakukan intervensi itu akan dilakukan. Intervensi baik di pasar domestik maupun di pasar offshore itu memang akan dilakukan apabila diperlukan. Tetapi yang kami sampaikan juga adalah kalau Bank Indonesia intervensi di pasar luar negeri itu lebih kepada fokusnya adalah di pasar NDF market ya, NDF market. Kalau bicara pasar intervensi pasar domestik kan ada 3. Terkait kondisi rupiah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa meyakini nilai tukar rupiah berpeluang kembali menguat dalam 2 minggu ke depan. Dengan salah satu pendorongnya adalah keyakinan atas kembalinya aliran dana asing ke aset domestik. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi dari Amerika Serikat tersebut sekaligus mengakhiri Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Welintonia pamit undur diri. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama rekan kami Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.